Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Ami Humaira. Oke, nggak terasa ya, sekarang udah memasuki bulan Agustus aja, bulan kemerdekaan Indonesia kita. Maaf ya, ini aku anggarkan untuk budget bulanan ini agak telat postnya, karena biasanya udah aku pisah-pisahkan dari amplop putih ini ke dompet pintar. Itu biasanya udah mulai dari tanggal 1 kemarin. Cuman tanggal 1 kemarin aku ada di rumah mertua, di sana ada acara. Jadi baru sempat aku pindah-pindahin di tanggal 3 ini. Oh iya, yang baru mampir di channel aku ucapin selamat datang. Jangan lupa berikan like untuk aku dan komen yang positif juga buat aku, dan yang paling penting jangan lupa subscribe-nya. Dan yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih. Terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport aku, yang selalu nonton video-video aku, dan yang selalu setia menunggu video terbaru dari aku. Nah, jadi apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua yang masih sehat senantiasa selalu diberikan kesehatan, dan yang sakit semoga segera disembuhkan dan diangkat penyakitnya, agar kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, seperti yang aku bilang, aku tulis di judulnya ya, di video kali ini aku mau anggarkan untuk budget bulan Agustus gitu. Jadi seperti biasa akan aku pindahkan uang yang dari amplop putih ini ke si dompet pintar gitu. Karena pendapatan suamiku kan harian ya, jadi bukan bulanan, makanya aku nggak langsung anggarkan di seperti gaji bulanan gitu. Jadi aku pisah-pisahkan itu setiap harinya, setiap suamiku kerja gitu. Jadi berapapun pendapatannya yang suamiku dapat itu setiap harinya, jadi aku tulis di sini untuk pemasukannya berapa gitu. Kemudian aku pisah-pisahkan untuk anggaran yang setiap bulannya, seperti belanja bulanan, belanja mingguan, pijat dan pampers Humaira gitu. Jadi kayak memang sudah aku anggarkan setiap harinya gitu. Jadi kenapa nggak aku langsung ambil aja setiap hari, karena pendapatannya tuh setiap hari gitu. Aku udah pernah terapkan sistem seperti itu setiap hari gitu, tapi malah acak-acakan, malah tambah nggak tertata keuanganku gitu. Jadi kayak lebih boros aja gitu. Makanya aku terapkan budget bulanan seperti ini gitu. Jadi biar aku gampang aja yang ngitungnya, sama kayak nanti ambil sisa-sisanya gitu. Kalau dulu kan aku langsung terapkan harian ya. Jadi kayak kayak dapatnya segini, semuanya hari sekarang tuh kayak 100.000 gitu. Jadi aku langsung bagi-bagikan. Tapi nggak bagi-bagikan kayak sekarang sih. Jadi kayak dulu kayak langsung uang belanja 20.000 gitu per hari. Jadi kalau aku mau belanja aku ngambil uang yang itu gitu. Kayak amal listrik gitu kayak 5.000-an tiap hari gitu. Jadi aku langsung ngambil pas waktu dibutuhkan gitu. Sisanya langsung aku tabungin semua. Nah, ketika sudah ada dana tak terduga, maksudnya kayak ada pengeluaran tak terduga kayak sakit atau ada anak sakit atau ada biaya tambahan apa gitu, jadi aku ngambil di uang tabungan itu gitu. Jadi uang di tabungan itu kayak bukan tabungan ya, kayak cadangan gitu ketika dibutuhkan gitu loh. Jadi nggak ada tabungan dalam jangka panjang yang memang suatu saat nanti akan dibutuhkan untuk entah itu biaya anak atau untuk bangun rumah atau dan lain-lain gitu loh. Nah, di beberapa bulan terakhir ini akhirnya aku memutuskan untuk mengubah cara mengatur keuanganku gitu. Aku coba dibudgetkan bulanan seperti ini gitu. Jadi aku usahakan untuk konsisten dan tidak over budget ya. Jadi kayak udah aku terapkan belanja bulanan 200.000. Jadi aku usahakan yang bulanan itu 200.000, kalau udah yang 200.000 udah habis, udah berhenti gitu. Jadi enggak usahakan tuh jangan beli lagi gitu. Jadi usahakan nunggu ke bulan depannya lagi kalau sudah ada budget di bulan depan gitu loh. Sebenarnya memang tidak mudah ya, karena kelihatannya aja
gampang gitu loh kayak mengatur keuangan gitu. Kita budgetkan segini gitu, cuman yang mau menerapkannya itu loh yang susah gitu, yang mau menjalankannya agar berhasil itu loh yang susah. Kalau cuman mau nyoba maksudnya nyoba lah intinya, kayak ngebudgetkan untuk belanja mingguan berapa kayak 200.000 gitu, itu gampang banget gitu. Cuman yang mau konsisten ke depannya itu dan yang harus benar-benar yang gak over budget 200.000 itu agak susah gitu karena aku udah buktikan untuk beberapa bulan terakhir ini memang agak susah untuk aku konsisten gitu. Tapi namanya aku kayak pengen keuanganku jadi lebih baik ke depannya, aku berusaha untuk kayak menekan diri sendiri gitu. Maksudnya kayak ayo Umi gitu, ayo kamu pasti bisa gitu, ayo coba mengatur keuangan dengan baik, coba tahan dulu keinginan yang memang tidak yang memang tidak dibutuhkan banget gitu. Jadi usahakan ke tujuan awal gitu. Kayak aku kan mengatur keuangan aku ini tujuannya kan agar ada sisa untuk ditabung ya gitu kan. Tabungannya itu untuk apa tujuannya gitu. Jadi aku fokuskan ke untuk buat rumah gitu. Bagaimana caranya tahun 2022 aku udah harus bisa mengumpulkan bahan bangunan, meskipun hanya bahannya saja belum bisa untuk bangun rumahnya gitu. Aduh maaf ya, suara si Umaira ini lagi rewel dia. Oh iya, di sini aku sekarang mau langsung pindahin uang yang dari amplop putih ini ke si dompet pintar. Jadi sebelum aku pindahin ke si dompet pintar, di amplop putih itu budget bulanannya masih ada yang kurang gitu. Kemarin kan tanggal 31 belum aku masukin ke review yang pengeluaran bulan Juli kemarin. Jadi karena masih kerja waktu itu, suamiku belum sempat aku review di sana. Kalian yang masih penasaran sama videonya yang kemarin, kalian bisa cek nanti di description box untuk review pengeluaran bulan Juli. Nah, untuk yang kurang budget bulan Agustus ini kemarin cukup banyak ya. Ada listrik, ini juga baru terpenuhi kemarin, sama amal, kemudian ada skincare juga. Tapi yang masih kurang ini jalan-jalan sama kalender gitu. Yang jalan-jalan ini kemarin budgetnya itu kurang 75 ini yang aku kasih bolpen merah ini. Jadi nanti akan aku ambilkan di sisa uang yang budget bulan Juli kemarin, yang sudah aku kumpulkan kemarin di sisa-sisa budget Juli kemarin itu. Kemudian yang kalender juga masih ada yang kurang, di sini tertera 106.000 karena kemarin kan suamiku agak lama ya liburnya, makanya aku nggak sempat naruh banyak di sana gitu. Jadi aku taruhnya sesuai dengan pendapatan suamiku waktu itu gitu. Oke, di sini aku mau langsung pindahin yang dari amplop putih ini ke si dompet pintar ini. Si dompet pintar ini aku juga udah tulis di sini sesuai dengan budget yang aku anggarkan gitu. Cuman gak aku tulis nominalnya yang di dompet pintar karena sudah tertulis di amplop putih ini. Di sini yang pertama ada belanja bulanan, aku anggarkan 200.000. Karena untuk budget bulanan di sini keperluannya hanya untuk membeli sabun, deterjen gitu, kayak keperluan aku sama suamiku aja. Karena untuk belanja dapur kayak minyak gitu nggak aku anggarkan di budget bulanan itu gitu. Kemudian yang kedua di sini ada belanja mingguan, aku anggarkan 400.000, cuman nggak aku ambil di setiap minggu gitu, karena aku masaknya kan masih kumpul ya sama ibu, jadi aku masih makan bareng sama ibu, jadi aku nggak beli lauknya itu setiap minggu gitu untuk berdua sama suamiku, itu enggak gitu. Jadi kayak gantian aja sama ibu gitu, kalau pas sekarang ibu beli besok aku gitu. Jadi yang ada aja, siapa yang paling cepat ke dapur dia yang belanja ke toko gitu. Cuman kadang ibu nggak ada, aku yang beli gitu, atau aku pas ke pasar aku beli banyak gitu, atau enggak ibu. Jadi kayak gantian gitu setiap harinya.
Kemudian di sini ada pijat dan pampers Humaira. Aku anggarkan 200.000, masing-masing 100.000. Kayak pijatnya ini kan 5, biasanya dalam 1 bulan itu ada 5 minggu ya, atau 4 minggu gitu. Cuman aku anggarkan 100 karena setiap pijat ini biasanya tarifnya itu 20 sampai 25 tergantung kita yang mau kasih ke si tukang pijatnya itu. Dan pampersnya ini si Humaira habis 2 bal dalam 1 bulan karena pakai yang merek Mami Poko itu, yang M34. Kemudian ada kebutuhan Humaira, aku juga anggarkan 200.000. Ini untuk keperluan Humaira aja, kayak beli hair lotion, kemudian bedak, lotion dan lain-lain gitu. Pokoknya keperluan Humaira. Jadi kayak mau beli apa Humaira, jajan Humaira, aku ngambilnya di sini gitu. Jadi memang aku anggarkan khusus untuk si Humaira lah gitu. Nah, selanjutnya di sini ada skincare bulanan. Aku budgetkan untuk skincareku ya. Aku budgetkan 300.000 karena aku pakai skincare dari MS Glow yang harganya 300.000 itu. Jadi aku budgetkan aja 300.000, walaupun sih 1 bulan itu nggak habis 1 paket ya. Biasanya cuman beberapa bulan, kayak 1 paket itu kayak bisa 2 bulan atau 2,5 bulan gitu. Cuman aku budgetkan aja 300, takut pas semuanya itu barengan habis gitu, kayak eyeliner, lipstick, mascara dan lain-lain gitu. Cuman kayak lipstick atau apa aku nggak nunggu habis ya, biasanya aku kayak koleksi warna lain gitu. Cuman untuk beberapa bulan ini aku lagi ngejaga banget, aku lagi ngontrol banget untuk tidak membeli kebutuhan yang memang tidak diperlukan gitu loh. Nah, selanjutnya ada listrik, pulsa, dan kuota. Aku anggarkan 150. Ini masing-masing 50-an ya, Kak. Listrik di pangkas ini 50. Kemudian ada kuotaku 50 sama pulsa itu 50 biasanya gitu. Cuman karena listrik di rumahku ini masih gratis yang dari Pak Jokowi itu kemarin tuh dapat subsidi tuh. Jadi ini yang 50 aku buat bayar listrik di pangkasnya suamiku gitu. Jadi kayak bayar ke tetangga di samping pangkas gitu. Kemudian untuk kuota aku rencananya masih mau pakai wifi, cuman belum aku anggarkan untuk kapan ini karena aku masih nyoba-nyoba juga buat kuota habis berapa 1 bulan selama aku nge-YouTube ini gitu. Jadi insyaallah akan secepatnya aku anggarkan karena biar tidak terlalu boros juga. Kemudian di sini ada dana tak terduga atau dana cadangan ya, ketika kita butuhkan gitu, kayak kemarin ya, yang bulan kemarin itu dana tak terduga ini kepake banget gitu. Di sini aku anggarkan 500.000. Yang bulan kemarin tuh kepake banget karena suamiku kan pas sakit, kemudian nggak kerja, jadi kayak pengeluaran terus nggak ada pemasukan gitu. Jadi aku anggarkan untuk berobat suamiku, jadi kayak buat beli apa-apa gitu untuk keperluan yang memang suamiku sakit kemarin gitu. Tapi ya semoga bulan ini nggak terpakai ya gitu. Tapi yang namanya dana tak terduga ya, kita buat jaga-jaga aja gitu biar nggak ngambil ke budget lain gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada jalan-jalan keluar gitu, kayak ke Pokaan Situbondo itu karena mertuaku kan Pokaan ya. Jadi aku anggarkan untuk ke rumah mertuaku atau ke Situbondo jalan-jalan gitu. Nah, di sini untuk yang budgetnya jalan-jalan ini masih kurang gitu, masih kurang 75. Di sini masih 325 kalau nggak salah ya, 325. Jadi masih kurang 75 lagi. Makanya aku akan ambilkan di sisa-sisa budget bulan lalu, di budget bulan Agustus itu akan aku tambahkan ke yang budget jalan-jalan ini. Nah, yang budget jalan-jalan ini biasanya sih kepake pas aku keluar itu buat beli bensin atau jajan di jalan aja sih. Jadi kalau pas aku nggak keluar jadi nggak kepake gitu. Nah, selanjutnya di sini ada budget Shopee Pay Later. Aku nggak tahu ya, aku kasih tahu lagi karena dari kemarin aku belum bisa mengatur keuangan dengan baik, makanya aku kayak punya kredit gitu loh di Shopee Pay Later, dan itu pun nggak sedikit gitu. Jadi di sini ada 900.000 gitu. Jadi aku kayak ketularan orang-orang sini gitu loh, katanya kalau nggak ngutang nggak bisa beli sesuatu yang kita inginkan gitu.
Tapi semoga aja ini yang bulan terakhir ya, bulan depan gak punya lagi. Oh ya, aku juga ada Shopee Pay Later untuk daganganku. Kemarin aku kan males mau transfer ya, jadinya aku pakai Shopee Pay Later aja biar dapat gratis ongkir gitu. Aku langsung tambahkan ke Shopee Pay Later tapi pakai uang modal daganganku. Jadi uang modal daganganku ini udah aku pisahkan di dompet lain, gak aku satuin ke penghasilannya suamiku gitu. Jadi biar uangnya itu nggak amburadul gitu, nggak kecampur-campur. Nanti ini mau aku langsung bayar ke Indomaret atau Alfamart gitu, karena sekarang udah tanggal 3, jatuh temponya ini tanggal 5, jadi biar nggak kena denda lagi aku gitu. Tapi selama ini aku belum pernah kena denda sih gitu. Nah, kemudian di sini yang terakhir ada amal dan sedekah. Untuk amal dan sedekah ini aku budgetkan 5.000 setiap suamiku kerja gitu, entah itu setiap hari atau berapa hari pun kerja gitu. Jadi kalau enggak setiap hari itu biasanya dapatnya 100.000. Kalau rutin setiap hari di dalam 1 bulan itu 150 gitu. Jadi untuk amal dan sedekah ini biasanya enggak aku keluarkan setiap bulan. Aku keluarkan biasanya pas bulan puasa atau ada kayak bencana apa gitu, dimana biasanya aku langsung transferin ke orang yang memang membutuhkan gitu. Jadi kalau nggak ada, biasanya aku kumpulin di bulan puasa, langsung aku belikan sembako untuk aku kasihkan ke janda-janda tua gitu. Untuk amal dan sedekah ini jangan lihat berapa nominalnya ya, yang penting keikhlasan dan niat hatinya yang tulus gitu. Intinya seberapapun besar pendapatan kita atau kecilnya, kita sisihkan untuk amal atau sedekah ini ya. Jadi yang penting niatnya aja tulus gitu, jangan terpengaruh dengan nominalnya harus berapa gitu. Kemudian di sini ada tukar 2000-an. Yang untuk uang tukar 2000-an ini biasanya aku nggak masukin ke si dompet pintar ini, karena selama aku naruh di amplop putih ini biasanya langsung habis ditukarkan gitu ke entah itu pedagang kecil-kecil gitu, maksudnya untuk nukar pecahan 2000 karena buat kembalian di pangkas rambutnya suamiku gitu. Jadi kalau sudah di sini terkumpul banyak, biasanya aku langsung tukarkan entah itu senilai 50 atau 100.000, baru aku pindahkan ke si dompet pintar gitu, karena di si amplop putih itu hanya untuk nominal-nominal yang besar-besar saja gitu. Oke, kemudian di sini untuk yang sisa budget bulan yang lalu ini, yang bulan Juli sisanya aku juga taruh di tantangan kalender ini, yang menabung kalender, karena di bulan kemarin ini banyak yang kosong belum terisi. Jadi aku isi dari sisa budget bulan Juli ini gitu. Karena lumayan ya, nominalnya itu masih kurang 106.000 gitu. Jadi aku bulatkan aja menjadi 110.000 gitu. Kemudian aku langsung tanda-tandain aja di sini nominal yang sudah terisi berapa. Tapi di sini kan sudah terisi semua ya. Jadi nanti akan aku totalkan semuanya di sini, isinya akan aku keluarkan semua, akan aku lipat, kemudian aku kumpulkan dengan yang budget bukan budget ya, kayak tabungan kalender yang bulan lalu gitu. Di sini juga ada uang-uang koinnya gitu, karena biasanya aku kan isi sesuai dengan nominalnya yang ada di kolom itu. Cuman gak aku isi sesuai dengan tanggal, aku isinya pas sesuai dengan pendapatan suamiku yang dapat hari itu gitu. Kalau dapatnya banyak, aku isi kolomnya yang nominalnya agak lebih besar gitu. Jadi kalau nggak ada ya aku dikit aja. Kadang aku kumpulin juga uang-uang receh itu yang ada di sisa-sisa belanja bulanan atau mingguan itu, aku kumpulkan, aku masukin ke sini, makanya ada uang-uang koin seperti itu. Nah di sini aku hitung dulu, aku rapiin. Untuk yang bulan Agustus ini nominalnya aku mau langsung bulatkan aja kan, biasanya 496, cuman aku langsung buletin aja. Ini udah aku tuker, aku buletin jadi 500.000 gitu untuk yang budget untuk yang tabungan bulan Agustus ini gitu. Ini rencananya akan aku pakai ketika di akhir tahun 2021 ini, insyaallah akan aku tambahkan untuk buat beli bahan bangunan atau nyicil keperluan lain gitu, untuk keperluan bahan bangunan gitulah gitu, entah itu apa, semen atau apa gitu. Nanti akan aku sumbangkan dulu ke yang mau bangun rumah di sekitar rumahku itu. Jadi nanti ketika aku sudah mau bangun rumah enak tinggal mulangin aja gitu.
Nah ini udah aku rapiin, udah aku gulung juga. Aku tinggal kasih tulisan aja untuk bulannya, sekarang bulan Juli gitu. Sama aku tambahin aja nominalnya biar nanti gampang ngitungnya gitu. Yang bulan ini, yang bulan Juni kemarin, kemarin ada sampai tanggal 30 aja, jadi totalnya 465 aja gitu. Nah ini kalau udah selesai, aku langsung masukin aja ke tempat yang tadi, ke tempat yang memang khusus untuk kalender ini. Ini bekas ini ya untuk tabungan target yang aku tabung kemarin, cuman aku nabungnya kan yang 20 ribuan gitu. Aku buka sebelum waktunya karena memang lagi ada kebutuhan mendesak. Waktu itu belum ada aku mengatur keuanganku dengan baik. Jadi aku buka sebelum waktunya. Nah, di sini juga aku udah buat label baru ya untuk bulan Agustus ini, untuk kolom-kolom yang mau diisi di challenge kalender yang untuk bulan Agustus. Aku tinggal tempel-tempelin aja di tempat yang tadi, di tempat challenge kalender ini. Oh ya, ini biasanya udah terisi ya karena sekarang udah tanggal 3, cuman karena suamiku tanggal 1 kemarin belum kerja, jadi nggak aku isi, nanti aja aku isinya pas suamiku kerja aja tanggal 2. Kemarin sebenarnya kerja, cuman belum aku rekap gitu. Kemudian di sini untuk sisa-sisanya budget bulan kemarin ini kan masih ada cukup ya. Jadi kan kemarin ada 685 dipotong untuk jalan-jalan itu kan kurang 75, sama dipotong challenge kalender itu 106.000. Kemudian sisanya ini akan aku masukin di tantangan menabung 3 juta. Untuk tantangan menabung 3 juta ini aku juga baru mulai. Ini masih ada beberapa kolom yang baru terisi gitu. Untuk yang bulan ini karena masih ada cukup banyak sisanya, jadi aku naruh 200 gitu. Nanti sisanya akan aku bagi ke tabungan BMT sama tabungan yang challenge 20.000 gitu. Kenapa ini untuk pecahan uangnya kok masih banyak yang 20 ribuan gitu? Karena biasanya kalau aku dapat uang 20.000 biasanya aku kasih gitu, nggak aku belanjain gitu. Jadi biar nanti aku tuker-tuker, atau kalau ada sisanya aku masukin ke challenge yang 20.000 itu gitu loh. Nah di sini udah aku conteng untuk yang kolom yang 200 ini, aku isi 150 sama 50. Kemudian aku taruh untuk yang menabung di BMT gitu. Masing-masing di sini kan aku ada 2 ya untuk tabungan BMT. Ada yang sabar, juga ada yang tabah gitu. Jadi sabar itu tabungan yang bisa dibuka ketika atau diambil ketika hanya bulan puasa aja gitu. Jadi kalau sebelum bulan puasa atau selain bulan puasa itu jadi nggak bisa diambil gitu loh. Makanya untuk yang sabar ini biasanya aku naruhnya santai aja ya gitu, karena kan nggak bisa diambil gitu. Sekarang aku naruhnya 110.000 aja karena aku udah lama nggak naruh di tabungan BMT ini. Biasanya kalau dulu aku sering hampir kayak tiap hari juga kan. Kalau dulu kan aku belum menerapkan belanja seperti ini ya, kita budget seperti ini. Aduh, si Humaira ini nggak bisa diem. Nah untuk yang tabungan sabar ini biasanya aku anggarkan kan untuk hari raya, untuk belanja bajunya aku, suamiku sama anakku gitu. Kemudian di sini ada yang tabah, ini yang bisa diambil kapan saja gitu. Jadi aku tabung 100.000 karena aku juga jarang-jarang nabungnya di sini, karena biasanya aku sering ambil gitu karena untuk keperluan mendesak. Kemudian di sini ada sisa 80.000, aku langsung masukin aja ke challenge yang 20.000 ini. Nah sebenarnya kalau lihat sedotan yang dipotong-potong gini nih aku kayak ada trauma gitu ya, karena aku dulu pernah nabung di rumah itu kayak kayak pecahan 50, 100 sama 20.000 aja, jadi nggak ada pecahan nominal kecil-kecil gitu. Aku tabung di rumah, kemudian aku tulis gitu. Ketika sudah banyak aku tulis waktu itu ada 495 dan itu hilang 2.360.000 kalau nggak salah. Aku nangis. Makanya kayak aku ada trauma tersendiri lihat ada sedotan gini atau kayak menabung di rumah. Aku kayak was-was aja gitu, nggak tahu ya digondol maling atau gimana, aku juga kurang paham. Karena dulu juga aku kurang teliti orangnya, jarang bukan kurang teliti ya, kayak kurang waspada aja. Aku jarang kunci rumah gitu kalau mau keluar, sementara kan ibuku di warung gitu, jadi kayak
di rumah tuh nggak ada orang, cuma nenekku aja. Apalagi kan nenekku udah tua ya, udah sakit-sakitan juga gitu, jadi nggak terlalu dengar kalau ada orang yang manggil-manggil gitu. Makanya kurang waspada aja lah kayaknya dulu gitu. Makanya kalau aku sekarang kemana-mana aku mesti udah pintu itu udah kunci pintu di lemari atau dimanapun gitu, atau pintu rumah ya. Jadi kayak kejadian kemarin tuh kayak udah jadi pelajaran aja gitu buat aku. Oke, aku udah selesai untuk pindahin budget Agustus ini dari amplop putih ke dompet pintar. Semoga video ini menginspirasi kalian semua ya. Maaf untuk video ini aku bukannya untuk ajang pamer atau yang lainnya. Ini murni hanya ingin berbagi pengalaman saja tentang aku mengatur keuangan rumah tanggaku. Semoga kalian suka dengan videonya. Untuk yang baru mampir, jangan lupa berikan like untuk video aku ini, kasih komentar juga yang membangun untuk channel YouTube aku, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu video terupdate dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.